Calon guru penggerak angkatan sorry salah. Dulu saya. Ya, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bogor akan melakukan satu kontekstual 2.3 Coaching Supervisi Akademi terdiri dari pengamat atau observer. coach dan coaching. Bersama kami, Ini Anggra ini dari SDN Pepadaian Kota Bogor, Eti Setiawati dari SMP Negeri 7 Kota Bogor. dan saya Brahma Sakti dari SDN Sukadamai 2 Kota Bogor. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Eti. Waalaikumsalam Pak Bram. Gimana kabarnya Bu Eti? Alhamdulillah Pak Bram, baik. Gimana Bapak? Sehat juga kan? Alhamdulillah Bu Eti. Bu Eti, hari ini kita akan melakukan coaching ya. Maka awal dari situ saya akan memberikan pertanyaan nih Bu Eti. Ya, baik Bapak. Yang pertama tentang diskusi tentang rubrik penilaian yang kita jalani hari ini. Ya. Oke, baik Bu Eti. Saya amati dari rubrik ini apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau menurut Bu Eti kemudian atau bagaimana Ibu memberikan materi pertanyaan yang berbobot kepada coaching nantinya sehingga coaching pun bisa merespon dan menjawab pertanyaan tersebut dengan baik. Ya. Nah, jangan lupa Ibu, di prinsipnya nanti ada kemitraan, Ya. proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu adalah kompetensi apa sih yang Ibu kembangkan untuk coaching hari ini? Baik Pak, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama adalah presence ya Pak ya, kehadiran penuh itu yang akan saya lakukan. Kemudian saya akan mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Siap, Bu. Untuk yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik di organisasi ini? Ya. Kompetensi yang saya akan kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan secara aktif ya Pak ya, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Akhirnya Bu, jadi ya, Baik, Pak. indikator yang seperti apa yang ingin digunakan oleh Ibu dalam proses coaching hari ini? Ya, saya ingin coach saya nih bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya Pak. Kemudian menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan-permasalahannya Pak. Seperti itu. Baik Ibu ya, ini sedikit saja tentang observasinya. Silakan Ibu bisa lakukan coaching terhadap coaching. Baik Bapak. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bapak. Bersama Pak Musi ya. Assalamualaikum Bu Dini. Salam Bu Eti. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat kan Ibu? Tetap semangat? Alhamdulillah Bu, sehat. Gitu sih Bu, wajahnya. Kenapa ya Bu? Oh iya nih Bu, saya bingung. Makanya saya ingin ngobrol dan saya nih Bu sama Bu Eti. Tentang pembelajaran kelas saya Bu. Terutama untuk pelajaran matematika saya di kelas. Bingungnya kenapa sih Bu sampai seperti itu? Aduh, baik Bu, akhir-akhir ini itu saya melihat murid saya itu Bu belajar itu menurun Bu, gitu. Dan mereka itu kurang antusias Bu dalam pembelajaran matematika. Nah, mungkin mereka menganggap pembelajaran matematika itu sangat sulit ya Bu ya, sehingga anak itu kurang bersemangat Bu. Apalagi matematika itu adanya di jam terakhir Bu pelajarannya. Iya Bu ya, pasti pada lemes ya Bu ya anak-anaknya. Baik Bu Dini, jadi menurut Bu Dini ini anak-anak itu sekarang sudah tidak bersemangat ya, atau antusiasnya menurun begitu ya Bu Dini ya? Iya Bu, seperti itu kondisinya Bu. Setelah saya tanya barangkali guru sesama paralel ya Bu ya, mereka menghadapi hal yang sama Bu. Seperti itu ya Bu ya. Oke Bu, karena obrolan kita ini pendek ya Bu ya, apa nih yang akan didapatkan Bu Dini pada obrolan kita minggu hari ini? Ya Bu, saya ingin sih mengobrol dari hari ini Bu ya. Saya ingin itu saya itu lebih aktif Bu dalam belajar matematika, lebih semangat lagi juga dalam belajar matematikanya Bu. Gitu Bu ya. Oke Bu, baik. Jadi tujuannya sudah jelas ya Bu ya.
tadi yang sudah Ibu Dini ungkapkan. Menurut Bu Dini nih, kriteria murid aktif dalam pembelajaran itu seperti apa ya Bu? Kalau menurut saya sih kriteria murid yang aktif itu berarti mereka itu memperhatikan saya Bu ketika saya menjelaskan, mereka juga antusias Bu ketika belajar, aktif juga mengerjakan tugasnya Bu, maupun mandiri atau punya kelompok Bu. Oke, baik Bu. Jadi sudah jelas ya Bu ya. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Dini mengenai kriteria murid yang aktif ya Bu ya. Sekarang kita identifikasi ya Bu ya, apa saja yang sudah Bu Dini lakukan nih atau yang belum Bu lakukan. Ya Bu, saya merasa sih cara mengajar saya sudah baik Bu. Hanya ada beberapa faktor sih yang mempengaruhinya Bu. Mungkin terlalu banyak tugas kali ya, jadi yang kurang menarik dan mungkin kurangnya motivasi dari diri anak tersebut Bu. Oh gitu. Ya, terima kasih Bu Dini atas informasinya. Berdasarkan identifikasi yang telah Ibu Dini sampaikan tadi, menurut Bu Dini nih kira-kira hambatan apa saja yang dihadapi oleh Bu Dini? Iya Bu, hambatan yang saya hadapi itu mungkin dalam pembelajaran itu adalah kurangnya variatif Bu dalam pembelajaran. Mungkin saya harus menerapkan pembelajaran yang bervariatif, yang menarik untuk murid-murid Bu. Seperti itu ya Bu ya. Jadi Ibu akan menerapkan pembelajaran bervariatif ya Bu ya dalam pembelajaran Ibu ya. Baik, menurut Bu Dini nih, apa ukuran keberhasilan rencana aksi tersebut jika kita rating ya Bu ya dari level 1 sampai 10. Jadi Bu Dini berada di mana? Bu, kalau saya lihat sih dari skala yang tadi Ibu sebutkan, mungkin saya berada di level 8 Bu. Kalau saya sudah menerapkan pembelajaran bervariatif tadi. Gitu ya Bu ya. Jadi itu yang sudah pokoknya Bu Dini antusias harus berada di situ ya Bu ya. Jadi kira-kira rencana apa nih yang dapat Bu Dini lakukan untuk mencapai level tersebut? Untuk mencapai level tersebut, yang jelas saya akan menggunakan metode yang bervariatif Bu, yang diselingi dengan game dan speaking ya Bu, untuk memberikan ujian kepada anak, penghargaan juga kepada murid-murid saya secara personal untuk mengetahui kesulitan mana yang mereka perlukan, dan saya pastinya akan berikan kebutuhan-kebutuhan yang lebih bagus lagi ke anak-anak yang ada. Baik ya Bu ya. Kan pembelajaran kita kan berpusat pada murid ya Bu ya, betul. Jadi itu yang akan dilakukan ya. Jadi menggunakan metode-metode yang bervariatif ya Bu ya. Kemudian diselingi oleh games, kemudian mungkin dengan cara ice breaking ya Bu ya. Oke. Baik Bu, ide Bu Dini itu bagus sekali ya Bu ya. Alangkah baiknya Bu Dini segera menerapkannya Bu agar anak-anak bisa antusias kembali dalam belajar. Iya Bu, saya akan segera pasti akan menerapkan ya secepatnya agar murid-murid saya bisa belajar sehingga terlaksananya pembelajaran itu yang sesuai yang diinginkan Bu, baik bagi murid maupun bagi kita sebagai pendidik ya Bu. Baik Bu, itu ya Bu ya yang akan segera dilaksanakan ya oleh Bu Dini ya. Baik, kemudian Ibu Dini, apakah ada komitmen dari Bu Dini nih yang akan dilakukan agar rencana aksi Bu Dini ini berjalan lancar? Iya Bu, di sini saya akan konsisten ya Bu, akan secara terus-menerus belajar dengan update segala informasi apapun dan berkolaborasi juga dengan teman sejawat Bu, dan berbagi praktik juga dengan guru-guru yang ada di sekolah saya Bu. Iya ya Bu ya, seperti apa yang GMP sekolah ya Bu ya. Kalau di SD itu apa ya namanya? KKG ya Bu ya, betul ya. Betul. Kira-kira ada tidak ya yang membantu Bu Dini nih untuk rencana aksi tersebut? Ya Bu, saya di sini akan berkolaborasi dengan teman sejawat, terutama teman separalel saya Bu ya. Ya, itu saja. Oh, seperti itu ya Bu ya. Baik Bu, Ibu tadi akan berkolaborasi ya Bu ya dengan rekan sejawat. Baik Bu, terima kasih nih atas obrolannya hari ini ya Bu ya. Ya, baik Bu, terima kasih juga atas obrolannya hari ini. Semoga saya sudah lega Bu di sini. Sudah lega karena mengeluarkan keresahan saya Bu selama ini ya tentang pembelajaran anak, bagaimana saya berusaha memperbaiki metode pelajaran saya Bu dan cara mengajar saya. Ya itu yang Ibu Dini dapatkan ya dari percakapan ini ya Bu ya. Jadi Ibu tadi ingin berusaha memperbaiki metode pembelajaran Bu Dini ya Bu ya. Ya. Baik Bu, jadi nanti kita minggu depan saya lihat perkembangan dari Bu Dini ya Bu ya. Jika ada yang ingin dibicarakan kembali, nanti Bu Dini kita bisa bicara sama-sama ya Bu ya. Baik Bu Eti ya, terima kasih banyak atas masukan-masukannya. Sama-sama
ya Bu ya, membangkitkan semangat belajar anak-anak kita ya Bu. Iya Bu, Ya, ayo terima mari Bu, kasih. ayo kita pulang Bu. Iya, mari. Jadi, Waalaikumsalam Pak Bram. Bu Eti, jadi tadi sudah melakukan coaching ya dengan ini ya. Nah, di minggu depan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan lagi nih untuk setelah observasinya agar nanti pun hasilnya bisa tercapai yang baik. Dari yang sudah Ibu lakukan, apa saja yang sudah Ibu lakukan selama coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Ya, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur kita Pak. Di situ saya menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan-permasalahan dan menemukan solusi-solusi tersebut. Baik, Bu Eti, menurut saya sebagai observer tadi ya Bu Eti, jadi saya sudah melihat Bu Eti sama Bu Dini tadi saya bercakap, kemudian saling timbal balik, dan prosesnya tadi berjalan dengan baik ya Bu ya. Dan pertama dengan alur cerita yang sudah diajarkan, Bu Eti sudah melakukan dengan memberi pertanyaan yang bisa menggali kepada Bu Dini, dan Bu Eti pun bisa, dan Bu Dini pun bisa menemukan solusi yang baik untuk masalahnya sendiri. Dan yang terakhir saya akan tanyakan ke Bu Eti, kompetensi apa sih Bu Eti yang ingin Bu Eti kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Dari hasil coaching tadi saya ingin mengembangkan kompetensi yang saya lakukan itu dengan cara lebih memahami lagi proses sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Pak. Nah, itu tepat sekali. Jadi Sesuai dengan alur kita betul, ya Pak. alur Tirta ya Bu, bukan Tirta Jaya, tapi Tirta ya. Jadi kita kedepannya bisa melakukan coaching dengan baik lagi ya Bu. Mungkin itu saja Bu yang sebagai observer hari ini saya ucapkan terima kasih, semoga selalu bermanfaat, dan kita tutup dengan wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Assalamualaikum. Bapak, sama-sama.